Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Apa yang terjadi setelah drop ke summer low? Ya, tepatnya pada hari ini atau jam 7 pagi tadi, kita tahu bahwa Bitcoin drop ke 29.300-an, ya, bahkan close-nya di 29 rendah ya, sekitar 2980 seingat gua. Artinya apa? Dia close daily di bawah dari summer low, ya. Dan coba kita lihat apakah teori dari on-chain sebelumnya, yaitu adalah estimated leverage ratio yang naik, kemungkinan bisa jadi long squeeze atau tidak, ya. Tanpa lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Okay, today's video is sponsored by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan mudah. Ya, tentunya kita tahu di sini sedang ada beberapa event yang sedang berjalan. Salah satunya adalah World Cup Futures Trading Competition yang bernilai 5 juta US dollars. Bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Oke, dan pada hari ini kita akan lanjut update mengenai on-chain analysis, tepatnya setelah Bitcoin berhasil drop di bawah dari summer low 2021. Ya, bagi kalian yang sudah nonton DCWT tadi pagi, kita sudah bahas dengan cukup detail bahwa secara TA, Bitcoin sudah tembus support penting. Ya, dan support penting ini sudah bisa dibilang andaikan sampai benar-benar menjadi resisten, ya support becomes resistance, ini bisa menjadi salah satu trigger untuk membuat Bitcoin sampai ke EMA 200 weekly dan reset cycle, ya. Nah, tentunya kita bisa lihat bahwa secara TA tembus. Nah, sekarang kita secara on-chain-nya seperti apa? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, tetapi seperti biasa ya, buat kalian yang mungkin masih belum mengerti atau masih baru masuk ke dalam dunia cryptocurrency, mungkin bingung dengan on-chain analysis. Karena on-chain analysis ini hanya ada di crypto saja, ya. Berbeda dengan beberapa jenis aset lain, ya. Cryptocurrency memiliki teknologi blockchain atau ya ekuivalennya lah, ada juga DEX dan lain-lain, tetapi basically sama-sama immutable. Saat sudah tercatat sekali, tidak bisa diubah, ya. Salah satu kasus atau contoh yang paling terkenal adalah transaksi pertama di Bitcoin Network dari Satoshi Nakamoto ke Halvini. Nah, yang keren dari blockchain adalah dia tidak bisa diubah, ya. Itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah sepanjang masa, ya. Maka dari itu adalah salah satu yang membuat kenapa cryptocurrency, terutama Bitcoin, bisa menjadi berharga karena mereka adalah satu open ledger yang tidak bisa dioprek. Ya, tentunya kita tahu ya perbankan maupun ya institusi-institusi finance lain itu mereka bisa mengubah data mereka sesuai dengan mereka inginkan. Kita hanya ya sudah percaya saja dengan institusi-institusi tersebut. Nah, berbeda dengan Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, di mana blockchain-nya sudah tercatat sekali tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, tentunya data yang banyak itu bisa kita pakai untuk analisa. Tetapi sayangnya datanya terlalu banyak dan kita sebagai manusia normal tidak bisa melihatnya secara ya seperti robot. Kalau robot mungkin bisa. Nah, simpelnya UI seperti CryptoQuant, lalu Glassnode dan lain-lain itu adalah sebuah representasi visual dari gambaran on-chain data. Ya, maka dari itu kenapa disebut sebagai on-chain analysis. Ya. Nah, di sini ya, sebelum kita mulai, kita harus ingatkan bahwa on-chain analysis ini adalah bukan menjadi pengganti dari teknik analisis, tapi mereka bekerja sama, bisa digunakan atau bisa lebih tepatnya bisa bersinergi menjadi satu analisa yang lebih lengkap. Ya, jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa wah ini nih namanya bandar monologi atau something like that lah ya. Berharap bahwa kalau kita tahu cara bandar trading kita nggak akan pernah kalah. Nah, justru on-chain ini malah memberikan gambaran lain, kebalikannya. Pada faktanya, para bandar malah seringkali salah juga. Mereka sering akumulasi di satu support yang ternyata jebol. Mereka kadang-kadang juga bisa sell di tempat di resisten yang ternyata jebol juga ke atas atau break up. Ya. Jadi justru lucu ya, on-chain analysis membuktikan bahwa mitos para bandar yang selalu benar itu salah. Ya. Nah, jadi seperti biasa kita akan mulai dulu pertama dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, ada beberapa yang masih nanya kayaknya ya, kenapa bang nggak bahasnya outflow sama inflow saja? Nah, lagi-lagi net flow ini adalah apa? Ini adalah selisih antara inflow dengan outflow. Rumusnya inflow dikurangi outflow maka ketemu net flow. Keuntungannya apa pakai ini dibandingkan dengan kita bahas satu persatu? Keuntungannya kita nggak perlu selisihkan lagi. Ya, seringkali kalau kita orang-orang seringkali cuma fokus di outflow saja. Pada faktanya ternyata kalau dihitung dengan inflow juga, ternyata masih lebih besar inflow.
Nah, ujung-ujungnya selisihnya masih besaran inflow. Nah, kalau di sini langsung dia hitung siapa yang lebih besar, ya. Simpelnya gimana cara pakainya? Ya, di sini sedikit kebalik. Ya, biasa kalau candle merah menunjukkan bearish, candle hijau menunjukkan bullish. Di sini kebalik, ya. Hijau ini menunjukkan inflow. Hijau menunjukkan inflow artinya banyak orang yang mengirim Bitcoin mereka dari wallet, mau hard wallet maupun hot wallet, ke exchanger. Nah, pertanyaannya satu, andaikan lo punya Bitcoin di Ledger nih misalkan, di cold wallet. Kalau lo nggak mau jual, apakah lo akan kirim ke exchanger? Kemungkinan besar tidak. Nah, maka dari situ kita bisa lihat di sini. Untuk spot exchanges, high value menunjukkan bahwa ini ada peningkatan dari selling pressure. Ya, jadi lucu. Hijau di sini menunjukkan kemungkinan akan ada penjualan BTC. Ya, dan kalau kita di sini sering kali berkorelasi. Nggak selalu, lagi-lagi seperti TA ya, tidak benar-benar 100% win rate, tetapi saat terjadi inflow, seringkali harga drop. Nah, saat terjadi akumulasi, seringkali bisa menjadi satu support untuk menaikkan harga Bitcoin lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, datanya dalam beberapa hari terakhir ini sangat tipis. Ya. Dari sejak tanggal 8 sampai tanggal 10, kita bisa lihat bolak-balik, angkanya nggak terlalu besar. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin para partisipan di markets pun cenderung bingung nih. Ini mau kemana? Karena bisa dibilang sejak Mei ya, awal Mei sampai sekarang, basically sebulan lebih, ini Bitcoin ada di daerah sekitar 29.30, 29.30, 29.30. Ada yang akumulasi, ada juga yang ya selling pressure. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bahwa ini akhirnya membuat market jadi cenderung galau. Nah, tetapi data yang kita bisa ambil dari beberapa hari ke belakang ini, untuk para retailers dan bandar cenderung masih lebih banyak akumulasi. Ya. Nah, uniknya apa? Uniknya dengan data miners kita bisa lihat berbalik. Ya, miners lebih banyak inflow. Jadi bisa dibilang ya ini tarik-tarikan seperti on-chain terakhir ya, tarik-tarikan antara miners dengan para retailers dan bandar. Para retailers dan bandar cenderung lebih banyak akumulasi di daerah 29 sampai 30K. Sementara untuk para miners lebih banyak menjual atau possible selling dari BTC mereka. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ini data yang saling bertarik-tarikan dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa harga Bitcoin cenderung stagnan di daerah situ. Ya. Nah, buat kalian yang bingung apa bedanya miner net flow dengan exchange net flow, ini basically rumusnya sama. Tetapi perbedaannya, kalau miner ini lebih fokusnya terhadap wallet-wallet yang memang berhubungan dengan pool mining, ya tepatnya pool mining BTC tentunya ya. Ada macam-macam, ada 1Thash, ada Npool, ada Binance Pool, Bitfury, Bitminter, dan banyak lagi ya. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi akan pakai semua data all miners karena gue ingin dapat keseluruhan data dari markets ya. Nah, jadi ini bisa dibilang duel nih, duel antara miners dengan para retailers dan bandar. Ya, jadi mereka tidak setuju sejak basically ya sejak dia kapitulasi di sini lah ya. Sejak pada tanggal Mei awal, kita bisa lihat para miners lebih cenderung banyak selling BTC mereka atau possible selling BTC mereka. Sementara para retailers dan dan para bandar awalnya setuju sama-sama banyak inflow. Tetapi setelah dia drop ke daerah 29 sampai 30, para retailers dan bandar lebih banyak akumulasi seperti di sini tanggal 11, 12, 14, 15 dan seterusnya. Sementara para miners banyak membuang BTC mereka seperti tanggal 15, 16, 17 dan seterusnya. Ya. Jadi lagi-lagi untuk secara spot dari miners dengan retailers dan bandar, kita tidak mendapatkan satu jawaban yang konklusif, yang mereka saling tarik-menarik. Ya. Jadi kurang lebih itu data dari miners dan juga dari retailers dan bandar. Nah, tentunya setelah dari ini kita akan lihat MPI-nya untuk untuk melihat apakah para miners lebih banyak menjual BTC daripada tahun sebelumnya atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Miners Position Index atau disingkat sebagai MPI. Nah, MPI ini ya rumusnya sebenarnya adalah rasio dari total miner outflow ke 1 year moving average dari total miner outflow juga. Simpelnya apa? Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, ini menunjukkan bahwa apakah para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu simpelnya ya. Mau lebih simpel lagi, andaikan garis biru ini menembus titik-titik merah, ini menunjukkan apa? Ya, possible selling yang lebih besar ya, atau bisa dibilang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kita bisa lihat sesuai dengan data yang tadi kita baru saja bahas, para miners lebih cenderung banyak inflow, alias apa? Possible selling.
Nah, tetapi seperti yang kita tahu, para miners ini memiliki banyak overhead cost, ya, mulai dari listrik, bayar pegawai, mungkin bayar sewa, dan lain-lain, ya. Nah, tentunya harus ada penjualan, ya, dari hasil mining mereka untuk menutupi cost mereka, ya. Nah, tetapi ya kita harus bisa lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu ada satu on-chain analysis yang diberi nama Miners Position Index, di mana dia bisa memperlihatkan apakah para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat datanya, ya sebentar, salah tarik ya. Kalau kita lihat datanya, ternyata masih cukup di bawah dari ini ya, titik merah ini. Artinya apa? Dia tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi lagi-lagi ini cukup apa ya, membingungkan ya, karena kalau kita lihat secara harga dia cenderung stagnan ya. Para miners benar cenderung banyak menjual, tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dia tidak terlalu banyak atau bisa dibilang cenderung malah sedikit nyaris ke titik-titik hijau ya, artinya cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan besar lagi-lagi yang menjadi culprit adalah ya leverage ya. Jadi kurang lebih kita bisa simpulkan dari data spot ya, dari miners maupun apa namanya retailers dan bandar, kita tidak ketemu satu jawaban yang konklusif ya. Dua-duanya masih saling tarik menarik, tapi dengan catatan MPI-nya tidak terlalu tinggi untuk miners. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchange. Lagi-lagi buat kalian yang ingin ngoprek-ngoprek sendiri ya, boleh buka akun di sini gratis. Kalian bisa cek satu persatu exchangernya. Tapi lagi-lagi, gue pribadi akan pakai data keseluruhan untuk melihat scope market secara lagi-lagi keseluruhan ya. Jadi apa ini Bitcoin Estimated Leverage Ratio? Ya, jadi ini adalah satu rasio antara open interest yang dibagi dengan coin reserve dari exchanger-exchanger di atas. Nah, di sini mereka bisa melihat berapa banyak leverage yang dipakai oleh para users alias kalian para traders on average. Nah, semakin tinggi value-nya, ya si garis biru ini semakin tinggi, semakin besar resiko yang diambil oleh para traders dengan leverage di derivative trade. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kita ketemu jawabannya, ya, selain dari indeks dolar yang meningkat tentunya ya, secara TA. Kita bisa lihat ternyata secara on-chain terjadi apa? Long squeeze. Berarti pembahasan kita kemarin di on-chain yang sebelumnya terjadi. Ya, gue sudah bilang ada kemungkinan drop selanjutnya ini terjadi karena long squeeze dari posisi estimated leverage ratio yang terus meningkat. Ya, dan ternyata benar terjadi di sini pada tanggal 6 Juni sampai tanggal 8 Juni estimated leverage ratio drop parah dan ini bersamaan membuat harga juga turun. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung, aduh ini gimana bang cara pakainya ya? Gua kayaknya harus jelasin lagi ya. Jadi buat kalian yang sudah tahu, bear with me ya, karena lagi-lagi tidak semua orang terus stay tune di TCI untuk on-chain ya. Dan on-chain gak sesering juga DCWT. Jadi maka dari itu, ya kita coba jelaskan ya. Cara pemakaiannya adalah seperti ini. Seringkali terjadi dua hal di sini. Short squeeze atau long squeeze. Nah, short squeeze contohnya adalah seperti di sini ya. Nah, short squeeze biasanya terjadi penyilangan antara si garis biru dengan garis hitam. Yang terjadi apa? Yang terjadi estimated leverage ratio meningkat. Ya, berarti banyak orang yang menggunakan leverage. Nah, tetapi harga terus meningkat. Nah, ada posisi short di bawah sini yang terlikuidasi. Ya, loh, Bang, kenapa kalau posisi short terlikuidasi harga naik? Karena posisi short itu adalah beban terhadap peningkatan harga. Ya, jadi saat harga banyak posisi short, dia cenderung sulit naik atau malah lebih parahnya malah jadi turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila orang sedang over leverage seperti di sini ya, dan harga terus menaik, siapa yang kena likuidasi? Tentunya yang terkena likuidasi adalah posisi short. Nah, satu likuidasi membuat selling pressure berkurang. Harga naik. Harga naik, orang yang kena likuidasi di sini, yang harusnya belum kena, karena harga naik, dia kena lagi. Kena lagi, kena lagi, kena lagi. Ini seperti apa? Rumah yang sudah kebakaran, dilemparin bensin. Tambah besar apinya. Ya. Jadi ini dia makanya disebut sebagai short squeeze. Nah, long squeeze basically yang terjadi adalah seperti yang baru saja terjadi sekarang ya. Harga drop bersamaan dengan garis biru ini atau estimated leverage ratio. Yang terjadi apa? Literally vice versanya, kebalikannya ya. Jadi leverage meningkat ya, resiko meningkat, lalu tiba-tiba harga drop membuat posisi long terlikuidasi, terus terlikuidasi dan sampai akhirnya drop di bawah dari summer low ya.
Jadi ya ini dia ya, on-chain analysis berguna. Ya, berguna untuk bisa kita melihat forecast kurang lebih ke depan seperti apa. Ya, dan bisa dibilang on-chain analysis terakhir kita cukup tepat ya. Seperti yang kita bahas, kemungkinan besar akan terjadi long squeeze dan benar-benar terjadi. Nah, yang cukup mengerikannya lagi adalah apa? Sekarang estimated leverage ratio mulai meningkat lagi. Apakah ini akan menjadi pukulan kedua bagi Bitcoin ya, dan bisa terjadi long squeeze lagi di sini ya, dan akhirnya membuat harga Bitcoin sampai benar-benar bisa drop ke EMA 200 weekly ya. Tentunya jawabannya kita harus tunggu ya sampai terjadi. Ya, lagi-lagi kita sebagai trader tujuannya adalah bukan sebagai cenayang ya, atau sebagai dukun. Tujuannya adalah kita bereaksi terhadap markets. Tetapi siap-siap dengan data fundamental, The Fed yang akan tanggal 15 meningkatkan interest rate, CPI juga masih belum berhasil turun-turun, ya kemungkinannya masih lebih cenderung ke long squeeze apabila ini naik terus estimated leverage ratio-nya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi ya bisa dibilang penyebab dari volatilitas market adalah leverage. Ya, jadi leverage ini adalah seperti pisau bermata dua bagi cryptocurrency market. Di waktu bersamaan, tanpa leverage, harga Bitcoin tidak bisa secepat ini naiknya. Tetapi di waktu bersamaan, saat dia drop, saat market bearish, ini akan sangat buat orang menderita. Ya, jadi ya selalu lah vice versa. Ya, manusia itu biasanya cenderung ekstrim. Ya, ekstrim happy, ekstrim sedih. Ya, jarang di tengah-tengah. Ya, dan ya ini memang sifatnya juga. Dan lagi-lagi ya, kalau kita mau ini menjadi lebih stabil, ya seperti, wah, cryptocurrency itu terlalu volatile, kita pengen seperti saham. Ya bisa, bikin regulasi. Ya. Bikin regulasi leverage nggak boleh terlalu tinggi. Ya. Kalian pikir kenapa forex, lalu saham-saham, walaupun ada leverage, tapi nggak separah cryptocurrency. Ya. Kenapa? Karena ada regulasi. Ya, regulasinya jelas. Untuk di exchanger lah masuknya ya, yang besar gitu seperti CME dan lain-lain, di mana itu benar-benar dibuang ke market, tidak dibandarin, ya, itu leverage nggak boleh terlalu gede. Ya, setahu gue maksimum di Amerika itu 20 seingat gue. Ya, jadi lagi-lagi ya ini apa namanya ya seperti pisau bermata dua. Di waktu bersamaan kita ingin ada leverage, saat bullish kita happy, tapi saat bearish juga sangat ekstrim turunnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan lanjut ke MVRV. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin MVRV ratio. Nah, ini udah mulai seperti tradisi kita mengakhiri on-chain dengan MVRV, ya. Nah, buat kalian yang masih baru di sini, ya, MVRV itu adalah sebuah rasio antara coins market cap ke realized cap. Waduh, Bang, bahasa dewa apa tuh intinya, ya? Intinya adalah saat harga, atau bukan harga lebih tepatnya ya, si MVRV ini di atas dari titik-titik merah di 3,7 ya, ini menunjukkan bahwa dia overvalued. Sementara di bawah dari 1 yang warna hijau ini dia undervalued. Buat kalian yang suka pakai RSI pasti kebayang, waduh Bang, berarti cara pakainya kayak RSI ya, anggap ini 70-30. A bit like that. Yes, ya cara pemakaiannya sama tapi datanya yang dimasukkan berbeda ya. Karena RSI nggak pakai nggak pakai rumus ini. Dia bukan rasio antara market cap ke realized cap ya. Nah, tapi cara pakainya sama. Jadi kalau kita bisa lihat seakurat apa ya. Kalau kita lihat di sini dia berhasil memberikan sinyal saat COVID crash 2020. Ya, bagi kalian yang akumulasi di sini pasti senengnya nggak kira-kira ya. Dan buat kalian yang take profit saat dia mencapai di atas dari 3,7 beberapa kali di sini juga happy karena beberapa kali mendapatkan local top. Apalagi kalau di sini ya, local top akumulasi lagi, local top akumulasi lagi, dan local top terakhir ya. Jadi lagi-lagi ya, ini cukup gampang dipakai dan cukup akurat juga ya. Dan bisa dibilang lebih ya cenderung bisa dibilang lazy way-nya lah kalau kalian benar-benar, aduh Bang, gua TA udah coba belajar tapi tetap pusing gitu. Nah, ini mungkin bisa lu pakai. Tapi lagi-lagi, kalau pakai TA menurut gue lebih optimal ya. Nah, ini menurut gue ya. Menurut gue nih, ada kemungkinan ya Bitcoin akan mencapai ke daerah 1 dalam ya beberapa waktu ke depan. Ya, mungkin bulan ya. Atau jangan-jangan cukup minggu. Nah, menurut gua ya ini akan sampai ke daerah 1 atau di bawah dari 1 saat apa? Saat Bitcoin mengunjungi MA 200 weekly ya. MA 200 weekly sayangnya nggak ada di sini ya datanya. Tapi kalau kalian terus mengikuti DCWT ya pasti kalian tahu bahwa itu ada di daerah 22.300-an ya. Dan kalian sudah tahu juga bahwa MA 200 weekly itu adalah satu tempat yang sangat sangat nikmat untuk kita akumulasi Bitcoin.
Nah, jadi lagi-lagi kemungkinan menurut gua ini akan sampai di MA 200 weekly. Ya, dan bahkan kalau kita ingat di COVID crash ini ya, buat kalian yang sudah terus ikutan DCWT, pasti tahu bahwa ini juga kena MA 200 weekly. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah satu lagi bukti bahwa kita tetap harus bisa buka dua-duanya, ya, bisa on-chain maupun technical analysis. Jadi tujuannya on-chain ini bukanlah untuk pengganti dari technical analysis, tetapi bisa lagi menjadi tambahan filter untuk technical analysis kita, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tinggal kita tunggu sampai dia ke daerah bawah dari 1. Ya, dan tentunya ya tinggal akumulasi. Nah, untuk sekarang, bagi kalian yang mungkin ya cenderung konservatif, bisa kumpulin dulu duitnya. Ya, supaya nanti saat sudah terkena MA 200 weekly dan di bawah dari 1, kita bisa akumulasi lebih enak lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain analisis kita pada hari ini. Oke, dan kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, secara spot cenderung tarik-tarikan antara retailers bandar dan juga dengan miners. Tetapi ternyata lagi-lagi yang menjadi culpritnya adalah leverage positions, ya, atau posisi pemain-pemain futures. Di mana ternyata benar estimated leverage ratio-nya naik. Kalau kemarin-kemarin di on-chain gue bilang kemarin kemungkinan bisa terjadi long squeeze dan beneran terjadi long squeeze. Sekarang hingga drop ke 29 terendah, ya. Jadi lagi-lagi ya bisa dibilang penyebabnya adalah leverage positions. Dan leverage positions adalah ya seperti pisau bermata dua. Ya, bisa membantu kita tapi di waktu bersamaan bisa memotong kita juga. Ya, jadi maka dari itu tinggal kita lihat lagi sekarang mulai naik lagi si estimated leverage ratio-nya, apakah akan terjadi long squeeze kedua atau tidak. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara charting, baca candles, dan hal-hal mendasar lain, di sini juga ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan jangan lupa juga untuk gabung di Telegram kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.